Haha, bagus, kamu memang berani. Anda benar-benar memiliki keberanian Xiao Xuan, luar biasa. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok muncul dan muncul. Mereka adalah Guiyuan dan lainnya yang ada di dalam aula besar. Tawa keras itu seperti manusia yang keluar dari corong menara logam. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tak jauh dari situ. Gua di samping memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal. Apa yang dilakukan kepala klan dari klan Lei? Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani untuk campur tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Douqi, di bagian lain adalah kepala klan dari klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkannya. Mengingat statusnya, agak berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Xiao Yan Gege sepertinya punya rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percayai. Meskipun hatinya merasa sedikit khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan diri yang relatif lebih besar terhadap Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Karena dia berani menerima tantangan itu, sepertinya dia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di samping tertawa getir mendengar ini. Lei Ying adalah Dou Sheng bintang 8. Hanya memikirkan level ini membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan bertarung dengannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat tercengang karena Xiao Yan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia. Hanya keberanian seperti ini yang menyebabkan banyak orang sangat mengagumi dia. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk mundur setengah langkah. Di sisi lain, dia telah dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Realitas kejam telah memberitahunya celah di antara keduanya. Lei Yun menunduk dengan sikap putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tetapi Xiao Yan akhirnya tidak menatap matanya. Wajah tenangnya yang semacam ini mungkin membuat mereka sedikit marah, tetapi seringkali, mereka merasakan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak meragukan bahwa jika Xiao Yan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, kemungkinan gelombang acak tangannya telah menyebabkan 10 dari mereka segera berbaring di tanah. Namun, dia tidak melakukan ini. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Xiao Yan, mereka tampak seperti segerombol serangga sombong yang mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah peduli dengan provokasi yang lemah. Lei Yun berpikir bahwa jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan mau repot-repot untuk menemuinya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batasannya. Kepala klan adalah Dou Sheng bintang 8. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi bintang 7 biasa Dou Sheng. Lei Yun ragu-ragu sejenak saat dia melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. Diam. Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia menegur, tidakkah kamu menemukan bahwa kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena sedikit dari Anda yang bersikeras menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan mengalami kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak yang akan mengagumi atas keberaniannya. Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Karena dia memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, apakah kamu anak kecil dari klan Xiao? Dia memang tampak setara dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan dari klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Guiyuan berbicara dengan suara samar.
Haha, ini bukannya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat melawan orang lain. Yang saya pedulikan hanyalah kemampuan. Tawa Lei Ying seperti guntur karena terus bergema di langit. Segera, dia melihat Xiao Yan dan tertawa, namun, karena kepala klan Guyuan mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika menurutmu itu berbahaya. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung denganmu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan mundur. Sebaliknya, dia tersenyum menerima pertarungan. Sepertinya ada kebutuhan bagi ketiga klan untuk berdiskusi mendalam tentang masalah klan Hun. Bahkan mungkin ada kebutuhan untuk pembentukan aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama saat melakukan diskusi semacam itu. Jika tidak, pada akhirnya akan ada masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain. Lei Ying adalah Dou Sheng bintang 8. 50% dari kekuatannya bisa mengubah bintang 7 biasa Dou Sheng menjadi berantakan. Saat ini, Xiao Yan memiliki kekuatan bintang 6 menengah Dou Sheng. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan bintang 7 Dou Sheng. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatannya. Kata-kata Xiao Yan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Baik, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku." Guyuan di samping tersenyum sedikit saat melihat ini. Dia melirik Xiao Yan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Cahaya petir berwarna hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan secara tidak sengaja menarik jarak. Ekspresi mereka ketakutan saat mereka melihat sosok seperti menara logam. Xiao Yan memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Yi kecil dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sejernih kaca merah muda. Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh api pemusnahan segera saat menghadapi lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya butuh sekilas baginya untuk melihat melalui jumlah api surgawi yang bergabung dalam nyala api merah muda. Kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiao Yan. Mereka melihat tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi kaca. Banyak dari mereka memiliki wajah kaget. Namun, setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekaguman. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang 7 awal Dou Sheng. Anak kecil ini telah menggunakan kekuatan api surgawi sampai batasnya. Kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia sekali lagi menggunakan teratai api pemusnah dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Swos. Api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiao Yan saat melanda ke depan. Itu langsung diaglomerasi menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan, yang tidak bisa ditahan, tiba-tiba dilepaskan saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan Yan Jin dan Guyuan di kejauhan saling melirik. Betapa menakutkannya teratai api tersebut?
Gu Dao dari tiga tua abadi klan Gu memiliki ekspresi serius saat dia melihat teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tak disangka, teratai api yang diciptakan Xiao Yan setelah menerobos ke kelas Dou Sheng bintang 6 benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan saat Hun Sa mengejar mereka saat itu, hanya kekuatan teratai api ini yang kemungkinan besar akan membuat Hun Sa merasa takut. Teratai api mengakibatkan keterkejutan banyak orang setelah muncul. Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasakan ketertarikan yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar digenggam ke depan. Segera, raungan guntur terdengar di telapak tangannya, tampak seperti petir yang telah dibunyikan berkali-kali. Rasakan telapak bencana petir klan Lei saya. Cahaya petir melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi badai petir terkompresi. Petir itu berdegup kencang seperti jantung, seketika kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah telapak tangan cahaya petir yang baru saja diikat sampai seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam badai petir. Akhirnya, itu bertabrakan dengan teratai api Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Duar! Sebuah ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Gelombang serangan menakutkan yang melanda mereka mendorong Xiao Yan mundur ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung mundur beberapa langkah. Segera, tubuh seperti menara perak itu menginjak ruang kosong dan benar-benar memantapkan dirinya di dalam gelombang penyerangan. Kekuatan luar biasa bintang 8 Dou Sheng. Xiao Yan benar-benar telah menerimanya. Banyak orang berseru lantang setelah melihat Xiao Yan tidak mengalami luka serius meski dipaksa mundur ratusan langkah. Ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Telapak bencana petir adalah keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang langka dalam klan Lei. Apalagi, itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya mampu memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa ratus langkah. Gelombang menakutkan menyebar dengan liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan aksi ini. Lei Ying, telapak bencana petir milikmu itu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Haha, teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak merasa kesal mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Serangan telapak tangan tadi membuatnya merasa sangat tidak baik. Xiao Yan tertawa getir. Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak pasang mata hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa kecil saat dia berdiri di langit. Kedua tangannya segera ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alam kosong itu. Suara tenang itu seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan seseorang merasa bahwa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi. Mengingat statusmu, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Suara Gu Yuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan mereka yang hadir mengeraskan tubuh mereka. Sesaat kemudian, banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ke ruang kosong. Dou Qi mulai melonjak keluar dari tubuh tentara terendam hitam, yang masih mengamati pertempuran Xiao Yan sebelumnya, ke segala arah. Hun Tiandi? Nama Gu Yuan terus bergema dan meledak di telinga Xiao Yan. Ini menyebabkan tinjunya perlahan mengencang. Pelaku utama yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya, akan muncul. Klan Gu, waspada! 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Teriakan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit.
Barisan itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Gu Yuan ditangguhkan di langit sementara Do Uqi melonjak melewatinya. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Ekspresinya tenang saat dia melihat ruang kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat untuk mengalihkan pandangannya. Penatua Gu Yuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi serius saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan. Mata mereka melihat ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apapun. Segera, kehati-hatian muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun itu. Hun Tiandi benar-benar ada di sini? Mungkinkah mereka berniat untuk menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya setelah mengucapkan kata-kata ini. Klan Gu bukanlah klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun akan melancarkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan pada klan Ling. Gu Yuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di angkasa itu. Pegunungan yang awalnya sangat bising telah menjadi benar-benar sunyi setelah kehadirannya. Samar-samar orang bisa mendengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani santai. Banyak pasang mata menatap tajam ke tempat di udara itu. Jenis fokus senyap ini berlanjut selama beberapa menit lagi sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan dipancarkan pada saat yang sama. Haha, Gu Yuan, sudah lama sejak kita bertemu tapi persepsimu masih setajam biasanya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan mempersiapkan tubuh mereka. Do Uqi bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu badai seperti serangan. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Sebuah tangan panjang segera terulur dari dalam pusaran. Itu memegang bagian atas pusaran sementara sesosok perlahan keluar darinya dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia 30-an atau lebih. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang sangat cerah yang sepertinya bisa melihat ke dalam hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang berbudi luhur. Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya, dia sepertinya tidak berbeda dengan seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini, yang tampak seperti sarjana yang lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan telah memfokuskan matanya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling jahat di benua Do Uqi. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan tertutup api hitam. Dia tertawa dengan penampilan anehnya, dan itu adalah api pelahap kehampaan yang Xiao Yan temui di klan Yao saat itu. Di belakangnya adalah semua yang disebut 4 iblis suci klan Hun. Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Do Uqi. Dengan munculnya orang-orang ini, semua sesepuh dari klan Gu mulai menunjukkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya pertahanan muncul dari dalam pegunungan. Cahaya itu saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Haha, klan Gu benar-benar hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat sepertinya tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum tipis di hadapan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Mata Gu Yuan tertuju pada pria berpakaian putih itu dan perlahan berkata, tidak ada tempat di sini di mana aku tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa.
Keduanya bertingkah seolah sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. "Un Tiandi, apakah klan Hunmu bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, Si dan Yao?" Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah agak menyadari situasinya, dia masih sangat ingin membuka mulutnya dan bertanya. "Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui di dalam hati." Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari dalam jiwa individu manapun yang tertangkap oleh matanya. Meskipun tatapannya tampak damai, ada rasa dingin tanpa emosi di bawahnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dari rumput di matanya. "Waku memang yang bertanggung jawab." Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi muram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja roh pelahap terakhir dari klan Tunling saat itu sepertinya telah dimangsa oleh api pelahap kehampaan, kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup klan Hun sampai sekarang, kan? Mata Guiyuan melihat sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, "Seandainya aku tahu ini, aku seharusnya menghabisimu saat itu." "Hehe, Guiyuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya." Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. "Selain itu, saya harus berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 9. Selain Guiyuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata api pelahap kehampaan. Bintang 9 Dou Sheng. Itu pada dasarnya adalah keberadaan puncak di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti klan Hun memiliki 2 bintang Dou Sheng? Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang 9 Dou Sheng. Ekspresi Xiao Yan berubah suram saat ini. 2 bintang 9 Dou Sheng. Bahkan klan Gu tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak heran api pelahap kehampaan mampu memimpin sebuah kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya sudah menyadari hal ini karena Anda mampu menelan wilayah klan Yao ke dalam tubuh Anda, Guiyuan berbicara dengan suara samar. Hanya bintang 9 awal Dou Sheng. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menyegel Anda selamanya. Kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Hun Tiandi tertawa pelan. "Hun Tiandi, jika kamu berniat untuk menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan ini masih belum cukup." Guiyuan tampak tenang. Sikap kepala klan benar-benar terungkap. Memang sedikit kurang." Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Namun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau sesuatu? Pikiran ini muncul dalam benaknya. Guiyuan sangat kuat. Dia tidak kalah dengan kekuatan Hun Tiandi. Kemungkinan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Guiyuan. Bagaimanapun, Guiyuan bukanlah Yao Dan. Kepala klan Guiyuan, hati-hati dengan trik orang-orang licik seperti mereka. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam saat dia berdiri di langit. Jelas, ia juga memahami bahwa aksi klan Hun ini jelas memiliki agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum mengingat peringatan Yan Jin. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk hanya berdiri di udara dengan cara ini dan menghadapi kelompok Guiyuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya tidak tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah situasi apapun yang terjadi. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiao Yan di sampingnya. Xiao Yan mengangguk sedikit.
Dia mengerutkan kening sangat erat. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Cara ini seolah-olah dia sengaja menahan Gu Yuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiao Yan digosok dengan cepat. Tiba-tiba jarinya berhenti. Matanya menoleh ke arah Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah giok kuno dari klan Gu ada pada paman Gu? Sun Er terkejut mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, giok kuno ada di aula leluhur. Itu tempat yang paling dijaga ketat. Sebagian besar ahli dalam aula leluhur seharusnya sudah keluar ke sini, kan? Xiao Yan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapu mata indahnya ke sekitar tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang telah menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini. Tujuan klan Hun adalah batu giok kuno dari klan Gu. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu, target mereka adalah giok kuno dari klan Gu. Gu Yuan, yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur.